Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Aduh, ini ngomong-ngomong bagus-bagus banget ini ya, benda-benda kuno ini mah ya. Siapa? Golok-golok tua, Pak. Iya. Ini sebenarnya ini lagi ada acara apaan sih? Nah, ini ada acara kebetulan di Cisoka ya. Acara apa? Maulid Nabi. Oh. Kebetulan di sini kan di daerahnya Cimande ya. Dari perguruan silat Cimande. Dan kita juga dari Golok Pedang Sepuh, Pak. Golok Pedang Sepuh Nusantara. Ya, kita sekalian mengenalkan pada generasi-generasi muda ya, para pesilat-pesilat di sini, biar untuk mengenal lah ini loh pusaka para leluhur kita gitu kan. Iya. Ini baru gua anggap jempolan ini acara. Ini kan jangankan orang-orang yang masih muda-muda, yang lebih tua juga belum tentu pada kenal ini. Itu, Pak. Nah, ini upaya yang bagus banget ini. Benar, supaya Pak. Orang pada tahu ya, pada kenal ini. Begitu ya. Nilai-nilai yang bukan main ini. Jadi ragamnya jenis golok tua itu ternyata ada banyak banget, Pak. Dan banyak, belum sebagian masih belum tahu kita nama-namanya. Jadi kita banyak nanya juga nih, Pak, ke para sesepuh, para guru-guru kita lah tentang jenis-jenis ini nih, jenis apa sih? Terus ada filosofinya juga gitu kan. Iya. Kalau ini mana tadi? Yang mana, Pak? Nah, ini, Pak. Ini kalau ini namanya jenis apa nih, coba dah? Ini kalau handle-nya jenis makoro, Pak. Jadi makoro itu sejenis, biasanya daerah-daerah pesisir, sejenis monster laut, artinya penggabungan dari dua hewan. Biasanya ada belalainya sama gabungan biasa hewan darat sama hewan laut gitu, Pak, gabungan. Oh iya. Makoro. Terus kalau bilahnya, Pak, nah ini jenisnya sabet, Pak. Kalau di bahasa umumnya sabet, kalau di Pasundan melapah gedang, Pak. Pelapah paya ya, Pak ya. Pelapah dahan pepaya. Iya. Terus pamurnya ada batu lapak, Pak. Nah, di sini seperti garis-garis ini namanya pamor, Pak. Ini, Pak. Kayak garis ini nih ya. Nah, yang ini namanya batu lapak, bentuknya seperti gunung-gunung. Iya. Terus garis dua lurus ini dijepit sama satu tulang gede, namanya janur senebet. Kalau batu lapak itu kalau orang zaman dulu jimatan, Pak ya. Iya. Seperti menghalau serangan-serangan musuh yang tak terduga lah istilahnya. Kalau janur senebet lebih ke ilmu-ilmu santet gitu, Pak. Tolak santet lah istilahnya. Ya, mungkin fungsinya zaman dulu seperti itu, Pak. Siap. Ini tembus kemari ya, coba sebelahnya. Sebelahnya juga tembus, Pak. Batu lapak bolak-balik. Handle-nya dari tanduk. Makanya awet. Umurnya bisa ratusan tahun kalau tanduk, Pak. Siap. Ini yang mana tadi ya? Nih, kalau ini? Ini gimana ini? Nah, ini dia uniknya dari golok ini nih, sarungnya dari tanduk, Pak. Dari tanduk, handle-nya juga dari tanduk. Ini bentuknya alap-alap. Kalau nggak salah alap-alap ya. Oh, nah. Siap. Bentuk alap-alap. Jenis-jenis burung-burungan. Nah, terus ada relipnya, Pak. Jenis relip, jenis naga. Pamornya ngulit semangka, Pak. Jadi gambaran buat memperluas pergaulan ngulit semangka, Pak. Oh, maksudnya gitu ya? Siap. Iya. Sini ada juga, Pak, ketua dari Pelestari Golok Pedang Sepuh. Mana? Kang Teguh Cahyadi. Siap. Ada apa nih, Bang Citra? Guru saya nih, Pak. Ini, Pak. Ini acara begini nih, waduh. Sebenarnya ini kan penting banget ya buat masyarakat supaya tahu, kenal bahwa ini benda-benda pusaka orang tua kita. Betul, betul. Jangan disimpan aja di dalam kamar. Ya. Kalau digelar begini kan orang masyarakat umum jadi pada tahu ya. Gitu. Jadi saya karena buta banget masalah ini, nggak begitu paham itu. Jadi banyak banget yang saya pengen tahu ini gitu ya. Jadi pusaka kita ragamnya banyak, Pak. Iya. Ada golok, pedang, keris, kujang, kudi, badik. Banyak lah. Puluhan bahkan ratusan pusaka kita. Kalau ini termasuknya golok apa nih? Ini golok, Pak. Golok ya. Golok tapi ukurannya kecil.
Aduh, Disebutnya kalau di Betawi sorenan atau sorenan. jimatan. Jadi Iya. golok kecil gini apabila zaman dahulu keadaan terdesak atau sudah terdesak baru ini dikeluarin nih. Iya. Pusaka terakhir lah ya. Pusaka terakhir atau pusaka andalan lah. Tuh. Ini dari apa nih? Ini Makoro juga. Namanya Makoro juga. Makoro Bang ya? Togok. Togok ya? Banten ya Bang ya? Ya, togok. Oh, Togok Banten ini. Kalau Makoro yang tadi Bang ya? Nah, makoro ini. Ini ada apa namanya? Nah, ini ada pamor. Pamor ini proses tempat lipat yang bahkan sampai ratusan, bahkan di zaman Mojopahit itu tempatnya sampai ribuan lipatan. Dilipat tempat sampai ribuan untuk menghasilkan pola pamor yang diinginkan. Bukan main. Seperti itu. Ini bener-bener tua ya. Tua. Zaman dulu ada yang namanya pedang Damaskus punya Salahuddin Alayubi. Iya. Nah, kita juga di Nusantara ada namanya ini, pola tempat lipat. Oh, Kalau di luar disebut Damaskus, kalau di kita disebutnya tempat lipat. Sama penggabungan beberapa material besi, ada baja, besi dan nikel. Ini yang putih-putih ini nikel, Mbak, atau pamor. Iya. Kalau zaman dulu biasanya dari meteorit. Meteor ya. Gitu. Jadi emang sebenarnya Nusantara kita kaya dengan budaya. Nenek moyang kita luar biasa, Pak, bikin senjata seperti ini. Nggak mudah, Pak, bikinnya. Iya. Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan, nggak mudah juga. Ada dari tanduk kerbau bule juga. Kerbau bule. Kalau ini apa namanya? Nah, ini Hulu bentuk baya. Hulu buaya. Hulu buaya. Tapi orang bilang hulu baya. Ya kalau di center tembus terang. Iya. Dari Tembus tanduk pandang kerbau ya. bule. Iya tuh. Mbak, biasanya orang tua banyak, Mbak. Pusaka-pusakanya. Iya yang banyak, tapi kalau saya emang nggak ada. Enggak. Coba saya lihat dalamnya ya. Siap. Masya Allah. Indah. Ini ya, apa? Pamor juga ya ada. Ya? Pamor betul. Ngulit semangka. Kulit semangka atau seperti pola di atas kulit semangka, makanya disebut kulit semangka. Mirip. Mirip kulit semangka gitu. Betul. Kalau ini proses ininya apa namanya? Tempat lipat. Iya, oh ditempa gitu. Ditempa, dilipat, baru terakhir dimasukin baja untuk bilah yang tajam ini dimasukin baja. Jadi besi sama nikel disatuin sampai puluhan lipatan, bahkan ratusan, bahkan ribuan lipatan untuk menghasilkan pola pamor yang diinginkan, baru terakhir dimasukin baja. Selorok baja. Yang di bawah ini selorok baja yang tajam. Terus hebatnya golok zaman dulu nih, Pak Haji. Jadi dia itu berani untuk menampilkan golok yang tipis. Takut gua. Tipis tapi kuat tadi. Tipis tapi kuat. Bukan ntar ngelepat kena pipi gua. Enggak, aman. Justru karena hasil tempa lipatnya banyak, jadi dari besi tebal ditempa sambil tipis kayak gini, terus tempa lipat sampai dia menghasilkan golok yang kuat dan elastis ya. Oh gitu ya. Otomatis kena benturan dia nggak bakal patah atau retak atau gimana, nggak apa. Bisa dilihat. Udah inti besinya ya, Bang ya. Udah inti besi. Dia lumayan tipis, tapi elastis. Kalau jenisnya ini maksudnya jenis besinya gitu. Baja apa? Jenisnya ya campuran juga dari Iya. ada baja, ada nikel, ada bagian baja inti, selorok baja kalau sebutannya, Bang ya, selorok baja. Handle-nya jenisnya temenggung. Temenggung ya. Panji Temenggung. Era apa nih, Bang? Cirebon. Ya. Tapi bilah tipis gini biasanya masuknya Pajajaran ya. Pajajaran. Ada pengaruh Pajajaran lah kalau bilah tipis tuh. Terus ada adab juga, Bang ya, dalam membuka pusaka ya, Bang Teguh ya. Iya. Mungkin dipelajari buat adab ya, biar jadi zaman dulu seperti apa bukanya. Caranya gitu Cara ya. Kan ada membuka tata pusaka. keramanya ya. Jadi cara membuka pusaka tuh ada caranya. Yang ditarik tuh sarungnya ya. Sarung seperti ini. Bukan bilahnya, tapi sarungnya. Sarungnya ditarik ke atas. Caranya begitu ya. Nah, dan ditanting ke kanan. Kenapa ditanting ke kanan? Ada penjelasan ilmiahnya. Gimana tuh? Jadi, Mbak, bilah ini kan, bilah pusaka ini
Yang bagus itu dari bahan meteorit, Titanium. apabila meteorit itu tertanam di dalam sarung dalam waktu lama akan menghasilkan Gas ya. reaksi radioaktif. Iya. Makanya pada saat mencabut gini ditanting ke kanan untuk melepaskan energi radioaktif yang ada, yang selama ini tertahan di dalam sarung Di dalam sini. biar keluar. Jadi kita nggak jangan sekali-kali habis mencabut pusaka jangan dicium. Ada orang pusing kena pusaka apa segala macam, Iya, bukan karena kodam, bukan jin ya. Bisa jadi di dalam pusaka ini ada racun, ada warangan, atau yang saya bilang tadi ada kandungan radioaktif di dalam sarungnya. Jadi kita sebaiknya menjauh, ditanting ke kanan. Iya. Selain untuk penghormatan kepada leluhur kita yang sudah membuat benda hebat ini. Seperti itu. Ini nih yang mengherankan juga ini. Ya, Iya. Kalau ini namanya apa nih? Apa? Ini- Jenis nama ininya gitu. ini namanya hulunya Pariaman. Pariaman. Pariaman asli Pasundan. Asli Pasundan ini goloknya besar sekali, sangat besar. Kita buka ya, Pak. Sangat besar dan lebar. Nah, ini kemungkinan kalau untuk berperang atau bertarung nggak mungkin karena saking berat ya. Berat ya, iya. Saking berat. Bapak bisa pegang, sangat berat. Iya. Ini tangan dua maksudnya Iya. ini mah, ya. Golok ini 100% untuk eksekusi, Maksudnya? pancung. Oh. Bisa pancung tangan, bisa pancung kepala. Zaman dulu kan banyak pemberontak, Iya. banyak pengkhianat di kerajaan. Ya dieksekusi dengan golok ini besar. Kalau untuk tarung nggak mungkin karena beratnya itu. Ini ada anunya juga ya, Ada pamornya, pamor, ya, pamornya betul, juga ya. Ada pamornya. Ini pamornya namanya ilining warih atau banyu mili. Orang nyebut biasa banyu mili atau air yang mengalir. Iya. Nah ini terakhir Bang Teguh, siap. Ada golok yang memang tipis ya, jenisnya ya udah lumayan langka. Wah, ini keren sekali nih. Nih Pak, Ini bahannya apa nih? Pegang perak. Perak ya? Perak. Jangan dipretelin, Mbak, perak. dijual. Iya. Ini gagangnya perak. Kita lihat dalamnya ya. Bilahnya tipis, kecil, ramping. Ini disebut dengan paut nyere. Ini berpamor ilining warih juga atau banyu mili. Pusaka terakhir. Ya, paut nyere itu biasanya ditaruhnya di kiri bukan di kanan. Di kanan, Mbak ya. Biasanya kan golok di sini nih. Iya, umumnya di situ Ya ya. di sini taruhnya. Nah, itu maksudnya apa tuh? Senjata terakhir Oh, iya. atau senjata pamungkas. Nah, biasanya paut nyere itu dalamnya dikasih racun mematikan kalajengking, ular, Di situnya di bilahnya. itu. Karena pertahanan terakhir, Pak. Seperti itu. Ya itulah kasana pusaka kita, golok-golok kita sangat banyak ragam dan macamnya gitu kan. Kira-kira tahu nggak tuh ya jumlah model apa nama-namanya gitu ya, jumlahnya? Kalau nama pamor, setahu saya di atas 100. Jadi macam-macam nama pamor, ada pamor ilining warih, banyu mili, Iya. ardok segala macam. Ada 100 lebih pamor yang sudah teridentifikasi. Iya, oh iya. Udah yang udah diketahui itu 100 lebih. Berarti yang belum diketahui masih ada kali ya? Masih banyak. Berarti 100 lebih itu. 100 lebih. Seperti itu. Kang Ocit, Siap. Nanti kita main-main sambil ngeliat-liat itu Pak. Oh, iya. Ada pertunjukan silat. mungkin itu aja. Sohib Muda Agen Intelijen. Nanti kita lanjutkan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih oke lagi. Banyak Pesilat muda, banyak pusaka-pusaka yang nanti kita akan hadiahkan kepada pesilat muda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.